Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, lalu dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-12 sampai dengan 13. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Judul renungan kali ini, Berani Menghadapi Badai, ditulis oleh Patricia Rayburn. Badai dahsyat melanda Memphis, Tennessee pada petang 3 April 1968. Karena merasa letih dan kurang enak badan, Pendeta Dr. Martin Luther King Jr. ingin membatalkan pidato dukungannya terhadap unjuk rasa para pekerja kebersihan di sebuah gereja. Namun ia terkejut saat panggilan telepon menyampaikan bahwa masyarakat dengan berani menembus badai demi mendengar pidatonya. Maka ia pergi ke gereja dan berbicara selama 40 menit, menyampaikan apa yang dianggap sebagian orang sebagai pidato terbaiknya, berjudul I've Been to the Mountaintop, atau Aku Sudah Pernah ke Puncak Gunung. Keesokan harinya, King tewas ditembak. Namun pidatonya masih menginspirasi mereka yang tertindas dengan harapan akan tanah perjanjian. Demikian pula jemaat Tuhan mula-mula juga terinspirasi oleh pesan yang menguatkan. Kitab Ibrani ditulis untuk menyemangati orang-orang Yahudi Kristen yang terancam karena keyakinan mereka kepada Kristus. Kitab ini memberikan dorongan rohani yang tegas agar mereka tidak putus harapan, dengan menyerukan, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Sebagai orang Yahudi, mereka pasti tahu seruan itu pertama kalinya disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 35 ayat yang ketiga. Namun kini sebagai murid Kristus kita dipanggil untuk berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Dengan demikian, kita tidak akan menjadi lemah dan putus asa. Badai dan angin keras pasti terjadi dalam hidup ini. Namun di dalam Yesus, kita akan bertahan dan menang dengan mengandalkan Dia. Sahabat ODB, bagaimana Anda menanggapi badai rohani dalam hidup Anda? Dan bagaimana Tuhan Yesus memberi Anda pengharapan saat Anda berpegang kepada Dia dan janjinya? Tuhan Yesus, Engkau menenangkan setiap badai rohani. Ketika badai mengamuk,
Kirimkanlah kedamaian dalam jiwaku saat aku terus berharap hanya kepadamu. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.